6. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Lecet melingkari luka ke dalam tembus ke puncak hidung dan dari bibir tembus leher bawah mematahkan tulang rahang. Mulut tidak bisa lagi terbuka karena adanya pemberian formalin. Otak terbagi-bagi warna putih dan terlihat keras postmortem pertama. Jadi terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Jadi otaknya udah pindah dari kepala ke dada. Ke dada ya. Namanya dokumen kan daripada diewer-ewer nanti dipalsukan orang kan. Siap, jadi lebih baik dibacakan saja. Jadi sobat era sekalian, saya akan membacakan dokumen ini ya. Yang sudah menjadi akta notaris ya, akta notaril bentuknya legalisasi kan produk notaris kan ada 3 Prof. 1 akta, 2 legalisasi, ketiga watermarking. Nah, ini yang nomor 2 yang legalisasi. Jadi ditandatangani di depan notaris dan dicap legalisasi kan gitu. Legalisasi. Jadi dilegalisasi oleh di notaris Dwi Andri Aviani ya, SHMKN di Muaro Jambi 27 Juli 2022. Siap, ya. Dasarnya dari sini. Iya, dasarnya dari sini. Dasarnya dari catatan di ruang, ya. Di ruang apa namanya? Di ruang otopsi ya. Otopsi. Oke. Gitu. Hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tanggal 27 Juli 2022. Pukul 09.29 waktu Indonesia bagian Barat. Autopsi dilakukan di RSUD Sungai Bahar dan dilakukan oleh tim dokter forensik yang telah berpengalaman. Saya Herlina Hidayah Lubis yang ditunjuk sebagai perwakilan pertama dari pihak keluarga untuk ikut serta dalam melihat, menyaksikan dan mencatat tindakan autopsi Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. 1. Kita semua tim dokter dan perwakilan keluarga bersama melihat dan mengamati jasad Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. 2. Dokter tim forensik menyebutkan luka-luka yang ada di tubuh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dari bagian kepala sampai kaki. 3. Dokter menyebutkan luka-luka di tubuh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. A. Bagian kepala. 1. I ya, huruf I di mata kanan dari GPD itu apa ya? 1 cm memar dan luka terbuka tetapi tidak rata. Dasar tidak bisa dinilai bila dirapatkan tidak rata dan dikelilingi memar kehitaman 4x2 cm. Pada pipi kanan 3 cm dari GPD. Apa GPD itu ya? Harus kita tanya dokter. Ya, sudut mata terdapat luka luar 1,5 cm berbentuk garis 0,5 cm yang luka kita lihat di mata ya. I2 ya. Pada puncak cuping hidung terdapat luka 2 cm dari lubang hidung, 5 cm di sudut berwarna kecoklatan. Tepat pada puncak hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis luka terbuka yang sudah dirapatkan. Bentuk tidak beraturan 1,5 cm. Pada pipi kiri dari GPD 5,5 cm di bawah sudut atau luka lecet 0,5 dikali 0,3 cm. Kemudian huruf I3 pada bibir bawah bagian kiri 1 cm dari GPD terdapat luka terbuka yang sudah dirawat dan dirapatkan. Bentuk tidak beraturan sepanjang 2 cm. Luka terbuka terbelah 2 lecet di bagian atas. Kemudian 4. Leher sisi kanan 2 luka terbuka dari GPD yang sudah dijahit berukuran 6 cm. Puncak bahu luka terbuka yang sudah dirawat dilakukan jahitan, terdapat benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tapi tidak rata dan tidak beraturan, panjang luka 2 cm. Ini di bagian kepala ya. Belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Otopsi 6, tadi 5, 6. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka
berbentuk lubang tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Lecet melingkari luka ke dalam tembus ke puncak hidung membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Tulang belakang oksipital, tengkorak kepala retak dan tulang wajah bagian depan di sisi dalam patah antara tulang hidung dan tulang mata sisi dalam. Jadi tadi yang diperkirakan tembak dari belakang ya. 7. Terdapat patah rahang bawah dan dari bibir tembus leher bawah mematahkan tulang rahang. Mulut tidak bisa lagi terbuka karena adanya pemberian formalin. Otak terbagi-bagi warna putih dan terlihat keras postmortem pertama. Kemudian B, leher. Tadi dari mana taunya otaknya kemudian ditemukan di tempat lain? Di penjelasan nanti lanjutannya. Oke, lanjut ya. B, leher. Otot leher tidak ada resapan darah. Dokter forensik memastikan tidak ada jeratan pada leher. Lidah baik. Oke. Kemudian bahu. 1. Terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan apabila dirapatkan berukuran 1,5 cm, lecet berukuran 1,2 cm. Kemudian keluarga menanyakan penjelasannya bagaimana dokter akan melakukan identifikasi khusus. Kemudian lengan. Pada bagian lengan kanan atas sisi luar terdapat luka terbuka yang sudah dirawat, dirapikan ya. Kemudian berbentuk lubang berdiameter 1 cm, dikelilingi lecet sisi kanan atas seluas 5 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 1 mm. Luka tembak masuk pada lengan bagian kiri, terdapat luka bagian bawah luar berukuran 4 cm, di bagian pergelangan terdapat luka lubang berukuran 0,5. Tangan. Oke. Tangan. Di tangan terdapat luka masuk tembus di bagian pergelangan tangan dan bagian depan terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan tembus luka peluru. Tembak masuk tembus sedalam 6 cm. Didapatkan tulang patah di bagian tulang radius atau tulang pergelangan tangan. Terasa serpihan sisa peluru bersudut atau arah masuk 45 di tangan tadi ya. Dan tangan kiri. Punggung tangan terdapat memar di bagian punggung tangan sejajar dengan ibu jari terdapat memar di sini berarti. Yang nggak ada kaitannya dengan tembakan ya. Kelingking dan jari manis. Kelingking ruas ujung jari tangan kiri kuku utuh. Luka terbuka 2,6 cm, tampak patah tulang terbuka ruas ujung jari kelingking tangan kiri luka. Ya, kelingking tangan. Jari manis terdapat luka terbuka di sisi ruas ujung dan tengah terdapat rembesan darah pada jari manis. Jaringan bawah terdapat resapan darah. Kuku dalam keadaan baik. Oke. Jadi rasanya nggak mungkin eksekusinya di rumah ya kalau gitu ya. Kalau dilihat ada perjalanan kemudian ini rasanya kalau eksekusinya di rumah terlalu terburu-buru jadinya. Terlalu singkat waktunya. Ya, kalau seandainya ada pembunuhan berencana gitu ya. Terlalu singkat, belum lagi untuk belum paniknya. Belum lagi untuk mengatur skenario-nya kan gitu. Iya. Oke, tapi ini sekali lagi azas praduga tak bersalah, tapi kita bicara tentang logika ya. Kemudian dada, pada dada kanan 2 cm di bawah puncak bahu luka jahit campur lem, ada 3 jahitan simpul benang berwarna hitam bentuk tidak beraturan tapi kok ada tapinya dan tidak rata ukuran 1 cm kali 0,5 cm. 2. Terdapat luka autopsi sepanjang dada dan perut. 3. Penjelasan autopsi, dokter menjelaskan dada kanan tidak simetris antara kanan dan kiri dan di dada kanan tidak ada luka. Tidak ada luka tapi sudah tidak simetris. Tidak simetris ya. Oke. Penjelasan dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang ya di kiri. Yang di kiri ya. Autopsi buka dada, terdapat tulang dada. Terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Itu di dada itu. Oke. Jadi terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Otaknya udah pindah dari kepala ke dada. Ke dada ya. Karena tadi ya mungkin karena luka itu mungkin takut berceceran atau apa. Jadi dibungkus. Dibungkus ya kan gitu. Tapi tidak dikembalikan ke kepala tapi ke dada. Oke. Lidah, paru, dan jantung menjadi satu bagian. Ada luka di paru kiri pada permukaan berwarna ungu pucat kehitaman. Ada luka sayatan menunjukkan bekas operasi.
Itu otopsi mungkin. Otopsi yang pertama. Ya. Pada pemijatan paru kiri tidak keluar apa-apa. Paru kanan warna ungu pucat plus coklat kenyal padat. Pada pemijatan tidak ada keluar apa-apa. Kemudian jantung, dokter memastikan pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, warnanya coklat homogen. Siap. Perut, kami menanyakan kepada dokter luka memar yang ada di perut atas dan kita lihat bersama dokter menjelaskan karena sudah adanya proses perubahan tubuh maka tidak tampak ada memar di perut. Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, dokter melakukan PA. Jadi awalnya ada memar, ya. Tapi mungkin karena sudah membengkak memarnya nggak kelihatan lagi, gitu ya. Otopsi dalam perut, usus tampak baik, limfe bak, ginjal kiri ada kanan ada setengah untuk sampel. Kandung kemih tidak ditemukan karena proses pemberian formalin sehingga dokter kesulitan untuk mencari. Hati terlihat coklat pucat, permukaan licin dan padat. Keadaan hati baik, empedu tidak tampak karena proses formalin. Pankreas tidak tampak karena proses pemberian formalin. Alat vital, keadaan alat vital utuh dan baik. Kemudian ekstremitas bawah. Kaki kanan terdapat luka terbuka memancang berukuran 2,5 cm. Tidak dijahit, setelah dibuka ternyata tempat untuk memasukkan formalin. Jadi luka yang dibuat ini atau luka yang memang bisa lukanya misalnya sudah ada berasumsi ya, lalu dikasih formalin. Bisa juga memang sengaja untuk formalin. Nah, ini kita harus memakai hipotesa-hipotesa atau kan gitu. Dokter memeriksa untuk memastikan apakah benar-benar tempat untuk memasukkan formalin. Dipastikan terdapat pembuluh darah yang terikat benang berwarna putih dan menyatakan bahwasanya adalah bekas luka postmortem. Tungkai kaki kiri sisi luar terdapat luka bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang berwarna putih, rencana PA jaringan ya, penelitian lebih lanjut ya. Lipatan kaki kiri sisi dalam terdapat warna lebam dan menghitam, terdapat resapan darah di bawah kulit. Dokter forensik mengambil sampel. Punggung kanan ada luka postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Jadi nggak ada masalah ya di punggung. Kemudian anus baik dan tidak ada tindak kekerasan, sudah mengalami proses pembusukan. Kemudian hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tanggal 27 tadi sama ya. Oh, di catatan orang yang berbeda. Ya, ini lebih rinci lagi yang sana. Oh, yang ini lebih rinci lagi? Lebih rinci dia. Oke, jadi ada dua orang yang mencatat. Ini catatan pertama, ya. Kemudian ini catatan orang yang berikutnya lagi. Oke, jadi ada dua orang ya mencatat. Satu dokter, satu magister kesehatan. Oke, jadi ada dua orang yang mencatat. Jadi makanya sama. Tapi mereka tanda tangan sama di belakang. Iya, hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tanggal 27 Juli 2022 pukul 09.29 WIB. Otopsi dilakukan di RSUD Sungai Bahar dan dilakukan oleh tim dokter forensik yang telah berpengalaman. Saya Dr. Martina Raja Gumuk tadi, beda ya. Ya, tadi Herlina Lubis ya. Yang ditunjuk sebagai perwakilan kedua dari pihak keluarga untuk ikut serta dalam melihat, menyaksikan dan mencatat tindakan otopsi Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Deskripsi fisik dan luka pada almarhum, otopsi luar pada Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dahi ada tai lalat di posisi kiri ya. Mulut terbuka dengan ukuran 0,5 cm. Kelopak mata kanan 4 cm dari kelopak mata kanan depan terdapat luka memar dan luka terbuka dengan tepi tidak rata ya, luka ya kanan sini ya, yang kita lihat di gambar ya. Bila dirapatkan membentuk garis lengkung dengan ukuran 4 x 2 cm. Note, dikonfirmasi sampel untuk di PA kembali. Pipi kanan 3,5 cm dari bawah terdapat luka lecet 0,5 cm. 4 cm dari GPD 5 cm. Dari sudut mata terdapat luka lecet 0,5 cm ya. Pipi kanan. Betul. Kemudian Reski ambil minum lagi Ki, nggak apa-apa Ki. Saya juga Ki. Yang air dingin ya. Kasihan juga ini. Oke. Kemudian pipi kanan 3,5 cm dari bawah terdapat luka lecet tadi sudah. Cuping hidung kanan 5 cm dari sudut mata kanan terdapat luka lecet 0,5 dikali 2 cm. Puncak hidung kanan luka terbuka 0,5 cm yang dilem ukuran 1,5 dikali 1 cm ya. Yang tadi ya, hidung kanan. Jadi cara mereka melihat ini kan ada yang memang sesuai dengan keahliannya masing-masing kan? Iya. Gitu. Cara mencatatnya pun ada yang gaya mencatat ini satu yang magister kesehatan, satu yang dokter ya, gitu. Oke. Tapi kulihat
substansinya hampir sama. Ya. 7 pipi kiri 8 cm dari GPD terdapat luka lecet ukuran 0,5 kali 3 cm. Bibir kiri bawah 1 cm dari GPD terdapat luka terbuka yang dirawat plus lem sepanjang 2 cm yang dikelilingi luka lecet pada sisi atas ukuran 1 kali 0,7 cm. Leher kanan atas 6 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka sebanyak 2 jahitan, bentuk tepi tidak beraturan, tidak ditemukan luka jerat di leher. Sama ya tadi ya. Siap. Kemudian makasih ya. Dingin nggak? Enggak. Itu dingin ya? Dingin. Oke. Kemudian lengan kanan atas 9 cm dari puncak bahu ada tai lalat 0,8 cm menonjol hitam. Pada sisi luar 15 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk lubang yang dirawat, tepi tidak teratur, ukuran 1 cm dikelilingi luka lecet, kanan atas luas 5 mm, kiri atas 2 mm, kiri bawah 1 mm, kanan bawah 1 mm yang dikelilingi memar kehitaman ukuran 9 x 8 cm. Dikonfirmasi sampel untuk di PA kembali. Jadi sobat era sekalian, ini memang teknis banget. Jadi mudah-mudahan ini 1 lembar lagi ya, tinggal 2 lembar lagi. Dada kanan 12 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka yang sudah dijahit 3 jahitan plus lem. Bentuk tidak beraturan tapi tidak rata, ukuran 1,05 cm ya. Dari puncak bahu ya. Pergelangan kaki kanan terdapat luka terbuka, tepi rata membujur sepanjang 2 cm, tidak dijahit. Pada dasar pembuluh darah nadi dijahit untuk formalin, luka postmortem. Puncak bahu dada aman, dada tidak simetris oleh karena otopsi pertama dan formalin. Kemudian lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka berbentuk lubang dikelilingi lem lecet ukuran 0,5 cm, tembak masuk, tembus sedalam 6 cm. Pergelangan kiri dalam luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan patah tulang, tulang radius ujung dalam dengan sudut 45 derajat, kelingking kiri, ruas ujung kanan, ujung luka terbuka tepi tidak rata, tulang kelingking patah ukuran 2 kali 0,7 cm, patah tulang terbuka pada ruas jari kelingking. Jadi meter-meternya pun mereka mainkan ya. Itu yang ukur dokter forensik. Oke, jadi mereka mencatat yang dikerjakan dokter forensik itu dicatat oleh mereka. Oke. Siap. Jari manis terdapat luka terbuka antara sisi bawah dan atas. Pergelangan tangan kiri sejajar dengan ibu jari terdapat luka memar. Jaringan di bawah kuku, jari manis dan kelingking terdapat resapan darah, kuku aman. Belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Belakang rambut kepala bawah sisi kiri terdapat luka berbentuk lubang, lem lecet melingkari lubang, tembak masuk tembus sudut 60 derajat kanan bawah ke kiri atas. Jadi ini sebenarnya kan. Matinya kuncinya di otak kepala ya. Dari sebenarnya. Belakang tembaknya. Iya. Punggung kanan terdapat luka terbuka tepi rata yang telah dirawat setelah dibuka postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Anus dan alat vital kelamin tidak ada tanda kekerasan. Tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih. Not dikonfirmasi untuk DPA kembali. Lipatan paha dalam kiri berwarna lebam kehitaman yang terdapat resapan darah. Not dikonfirmasi untuk DPA kembali. Sampel perut kanan atas untuk DPA kembali. Kemudian autopsi dalam, pada saat organ dibuka terdapat plastik bening untuk menghindari cairan formalin keluar. Dada kanan ditemukan fraktur pada iga 3 dan kanan atas dapat kiri bawah belakang berakhir di ICS 8 punggung sisi kanan. Belakang kepala terdapat luka tembak masuk ya. Pemeriksaan luka luar nomor 20 pada sudut kiri atas belakang ke kanan depan bawah menembus hidung sepanjang 12 cm. Note, awalnya disonde untuk memeriksa apakah menembus mata kanan bawah depan, namun ditemukan hambatan yang diperoleh peluru yang menembus kepala belakang saat di dalam kepala yang menembus ke hidung ya. Siap. Jadi dicoba dulu karena matanya kan juga kan? Iya. Ternyata ketika disonde ternyata tidak tembus, tapi begitu disonde ke hidung tembus. Nah, berarti tembakannya itu lurus dari belakang ke hidung. Ke hidung gitu. Itu maksudnya ya saudara sekalian ya. Pada mulut tulang rahang bawah patah namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Pada bibir bawah kiri terdapat luka menembus kulit mematahkan tulang rahang, tembus di leher sisi kanan bawah. Arahnya sonde pada pemeriksaan dalam
dari kiri atas depan ke kanan bawah depan dengan sudut 45 derajat dengan panjang 6 cm. Tulang tengkorak belakang bagian dalam patah, oksipital, luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm, diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Karena tulang tadi, karena ini tadi ya. Sungai Bahar 27 Juli 2022 ya. Perwakilan keluarga pertama Herlina Hidayah, perwakilan keluarga kedua Dr. Martina Raja Guguk yang kedua ya. Kemudian ada Samuel Huta Barat saksi, dan orang tua saksi daripada satu ya. Orang tua daripada almarhum Samuel. Kemudian Samuel itu orang tua ya? Iya. Saksi dua Ulianti Kurniawati, siapa dia? Saya nggak tahu, tapi kan waktu saya bilang minta saksi dua. Nah, jadi ini mereka bikin saksinya jadi orang tuanya kan gitu. Jadi sobat daerah sekalian itu tadi ya. Mungkin kalau terlalu teknis maklum lah ya. Saya pun tidak semuanya paham yang diomongkan, tetapi intinya kalau kita lihat dari semua ini, yang paling penting itu adalah luka ditembak di belakang itu ya. Dan selain luka tembak 4, banyak luka lain, itu intinya. Artinya tidak benar tembak menembak. Iya. Tapi kalaupun tembak menembak kan nggak mungkin dari belakang. Kan kalau tembak menembak mungkin saja kalau pelakunya banyak. Iya. Menembak satu kan gitu. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang, ada yang samping kan gitu. Kalau ini kan diceritakan kan mereka berhadapan. Kalau ini kan diceritakan kan oleh Karo Pemba kan 1 lawan 1. Iya, dan kemudian pertanyaannya siapa yang nembak dari belakang? Iya, Baradae di atas kan kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kan kenanya di belakang kecuali dia sengaja ngasih belakang ya kan. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat di situ yang mematikan itu adalah tembakan di kepala itu. Ya kan? Sama yang di dada. Yang di dada, karena dada kiri ya. Iya. Ini kan laporan pembunuhan terencana. Iya. Kenapa saya katakan pembunuhan terencana? Karena jauh hari sebelum pembunuhan itu atau seminggu sebelum pembunuhan, almarhum ini sudah menangis, mengadu, mencurahkan isi hatinya kepada kekasihnya. Meminta maaf atas segala dosa dan pelanggarannya kepada kekasihnya. Kemudian meminta kekasihnya mencari pria lain untuk sebagai pengganti dia, karena dia tidak mungkin lagi mengawini kekasihnya ini karena dia akan berangkat sesuai dengan ancaman pembunuhan itu.